A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Beli kue talam di tengah taman. Terimalah salam saya untuk orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi jawab salamnya ada yang lemes, yang kedua kasih salam kelihatan langsung pada seger semuanya. Saking kusyuknya tadi ada yang waalaikumsalam. Ada yang kaget, udah mulai ya katanya. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, bicara soal hati. Kalau ngomongin hati, perempuan udah rajanya. Ya, Bu. Perasaan ini pasti pakai hati. Iya, Bu ya. Kalau suami lagi bikin seneng, hatinya berbunga-bunga. Kalau suami bikin sedih, hatinya jadi sedih. Tapi kalau lagi dibikin senang, hatinya berbunga-bunga. Tapi kalau kita terlalu banyak membuat diri kita senang, ya, atau kita terlalu senang di atas penderitaan orang lain, hati ini juga lama-lama bisa keras. Hati bisa keras. Apalagi kalau kita berdiri di atas penderitaan orang lain. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, apa sih yang menyebabkan hati bisa keras? Nah, hari ini akan kita bahas lebih dalam dengan tema kita, sudah keraskah hatiku? Ini jadi pertanyaan buat kita semua nih. Sudah keras belumnya hati saya? Biasanya tanda-tandanya, Bu, kalau ngelihat ada sesuatu yang sedih, kita nggak ada ngerasa apa-apa. Lihat ada orang susah, kita nggak kerasa tuh. Kita nggak kerasa, biasa aja tuh ngelihat penderitaan orang, biasanya gitu. Tapi untuk itu akan dikaji lebih dalam oleh guru kita yang sudah hadir bersama dengan kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Kafi. Yang akan menafsirkan juga surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 73. Fadhol Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam ikan teri. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan seluruhnya yang menonton daripada tayangan Cahaya Hati iNews senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu. Ya. Pak. Bapaknya ada di pojok. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau berteman atau ketemu dengan orang yang ngeyel, kira-kira kita suka atau tidak? Orangnya bandel, susah dibilangin, kalau bahasa sayanya metu, keras hatinya, kira-kira kita suka atau tidak? Tidak. Nah, pastilah tidak ada orang yang suka kalau misalkan mereka memiliki teman yang keras kepala, apalagi yang keras hatinya. Di surah Al-Baqarah banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi hikmah dan ibrah buat kita. Salah satunya
surah Al-Baqarah ayat 67 dan seterusnya menceritakan bagaimana ngeyelnya dan bandelnya kaum Bani Israel terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini awalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kepada Nabi Musa untuk kaumnya yang namanya menyembelih sapi betina. Tapi apa yang dibilang daripada kaumnya? Qalu atattakhiduna huzwa, malah ngeremehin. Itu kata kaumnya. Mana mungkin Allah itu nyuruh yang namanya nyembelih sapi, itu mah perintah biasa aja. Tuh. Bener gak? Qalu atattakhiduna huzwa, apakah engkau memang Nabi Musa ingin mengolok-ngolok aku? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, semoga aku terhindar daripada orang-orang yang bodoh. Coba Bu, udah Allah perintahkan suruh nyembelih sapi betina, mau atau enggak tuh kaum Bani Israel? Enggak mau, malah nanya, apa? Bagaimana jenisnya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Nabi Musa, coba minta kepada Tuhanmu. Ingat tuh, lihat kalimatnya. Ya. Minta kepada Tuhanmu, bukan Tuhanku. Ini Bani Israel belum ngaku kalau Allah itu adalah Tuhannya. Masih ngeremehin, masih mengolok-ngolok, masih mengejek. Itulah pertanyaan daripada kaum Bani Israel. Dia bilang apa? Sapi yang bagaimana? Coba jelasin kepada saya. Lalu dijelaskan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Allah ditantangin balik sama Allah. Akhirnya apa? Nih, cari sapi yang dia tidak tua, tidak juga muda. Susah apa enggak tuh? Pertama sapi betina, kedua apa? Tidak tua, tidak mau. Ditanya lagi, yang bagaimana sih maksudnya? Warnanya apa? Ditanya lagi. Ya, ternyata apa? Sofraun. Ya, warnanya itu kuning. Faqi'ul launuha, kuningnya itu pekat lagi tebal, tua. Tasurun nazirin. Tadi Allah kasih lagi nih tantangan apa? Dikasih tantangannya cari sapi warna kuning. Kuningnya kuning tebal, kemudian apa Bu? Ya, itu enak dipandang. Kira-kira ada nggak sapi warna kuning? Nantangin terus, lagi-lagi terus. Kaum Bani Israel, yang bagaimana sih saya bingung? Ya, innal baqara tasyabaha alaina, itu dalam Al-Quran dikatakan. Ya, ini masih samar-samar. Ya, lalu Allah menjelaskan lagi nih, cari sapi yang tidak pernah buat ternak. Tidak pernah buat bajak, tidak pernah buat mengaliri air, sehat, tidak ada cacat, dan tidak ada belang. Ditantangin sama Allah Subhanahu. Bu, tahu nggak berapa lama dia dapetin sapi itu? Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dapat sapinya itu Bu, 40 tahun lamanya. Lama apa enggak? Salah siapa? Salah dia apa salah Allah? Salah mereka atau Allah? Coba kalau tadi Nabi Musa bilang, hei kamu sembelih aja tuh sapi betina. Udah tinggal cari sapi betina, sembelih. Nggak perlu nanya. Makanya jadi orang tuh jangan banyak nanya. Dikit-dikit nanya. Ini kepo banget. Sholat, Ustadz kenapa sih kalau sholat kita duduk atahiyatnya begitu? Kan begitu. Ustadz kenapa sih kita kalau atahiyat telunjuk dulu nggak tengah? Nggak kelingking, nggak jempol. Itu artinya namanya orang ini ngeyel. Udah jawaban yang terbaik kalau Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Tahu nggak Bu tadi kisahnya lagi 40 tahun dia baru dapat itu sapi dengan cara apa? Dibayarin. Yang dibayarin itu orangnya dibunuh. Akhirnya apa? Mereka saling berselisih dalam hal itu. Siapa yang ngebunuh? Siapa yang ngebunuh? Ternyata apa? Faqul lantribu bi ba'diha. Suruh pukul tuh dengan daging tadi. Sapi yang disembelih. Ya.
Ternyata apa? Mayatnya hidup kembali dan ternyata dia tunjukkan, tuh si fulan yang bunuh saya. Tuh, Bu. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Maka jadi orang itu jangan ngey, jangan keras hati. Kalau orang levelnya sudah keras hati, itu levelnya udah paling tinggi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Udah sakit di hatinya, Allah tambahkan lagi sakitnya. Enggak disembuhin sama Allah Subhanahu wa taala. Emang ini orang pelit, dibilangin rajin sedekah, emang pelit, udah pelit tuh keras, susah dinasehati, betul enggak? Bo, enak gak jadi orang pelit? Enak gak? Enggak enak, orang jadi pelit itu kaya salah, miskin salah. Begitu orang pelit, dia punya motor baru, apa dia bilang? Dia bilang apa? Sama jamaah dibilang, tuh dia punya motor baru, orang pelit. Wajar dia mah pelit. Kenapa? Ya orang pelit, bisa beli motor, kan begitu? Iya, giliran dia miskin, ya kan, nggak punya apa-apa. Apa tuh kata orang-orang? Orang-orang bilang apa? Tuh dia miskin. Kenapa emang dia miskin? Wajar, orang pelit tuh kan. Bener nggak? Iya, makanya Bu, ya penyebab daripada yang namanya penyakit hati salah satunya pertama adalah dia banyak dosa. Yang kedua bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia jauh daripada baca Al-Quran. Dan dia sering yang namanya mengabaikan perintah-perintah Allah. Dan juga jarang mencari ilmu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Pak. Siapa yang mau nanya? Silakan angkat-angkatnya. Silakan. Oke. Mana. Ya. Silakan Ibu. Nama Ibu dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis At-Taqwa Ciputat Baru. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, apabila ada orang yang nggak suka sama binatang, karena ya seperti misalkan kucing gitu kan, kalau kucing itu kadang-kadang suka nyolong, nggak bagaimana ya suka itu. Terus dia sampai membunuhnya gitu ya. Terus tapi kalau seandainya itu udah termasuk hati yang keras apa enggak? Tapi kalau seandainya yang dibunuhnya itu seperti tikus apa gitu kan itu mengganggu ya ke dia misalkan di dapur suka ada tikus gitu. Terus kita matiin, kita bunuh gitu ya. Itu termasuk hati yang keras apa enggak gitu. Iya, baik. Oh gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Kalau kita sering ngebunuh hewan, itu termasuk keras ke hati kita atau tidak? Bu, hewan yang boleh dilakukan dibunuh itu salah satunya adalah hewan untuk konsumsi. Itu boleh, tapi tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Dengan apa? Menyembelih. Karena beda menyembelih dengan yang namanya membunuh. Kalau orang misalkan dia membunuh hewan yang nggak salah apa-apa, misalkan tadi kucing lagi tidur, atau mungkin punten yang namanya kucing kan buang air besarnya di mana-mana. Nggak ngelihat tempat ya, betul nggak? Kemudian saking kesalnya, nah akhirnya itu kucing dibunuh, bisa jadi yang namanya Kenapa? Karena membunuh dengan amarah itu adalah Bisa nggak dikatakan dengan hati yang keras? Kalau misalkan lama-lama perbuatan itu sering dilakukan, itu bisa menyebabkan hati yang keras. Karena hati yang keras itu biasanya kenapa? Lantaran orang yang punya emosional tinggi. Sering marah, kesinggung dikit, marah. Kecolek dikit, marah. Dikit-dikit, mau mati, wah. Dikit-dikit orang yang dikit-dikit marah, orang juga segen. Gak bakal dia susah buat namanya nerima nasihat. Oleh karena itu, Bu, jauhkan daripada yang namanya sifat marah. Sehingga apa? Sehingga hati kita jauh daripada yang namanya keras. Itu namanya al-hayawan haulan Nabi. Kucing itu hewan yang ada di sekitar Nabi. Jadi kalau memang dia tidak membahayakan, jangan dibunuh.
Kalau memang dia bersahabat dengan kita silahkan dipelihara. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, ya jadi hati itu tetap harus dijaga ya. Jangan melakukan maksiat, jangan berbuat dosa, harus banyak istighfar supaya bisa lembut, banyak memaafkan orang lain ya. Dan jangan biasakan melakukan maksiat walaupun sedikit. Ya, walaupun kecil maksiatnya, ya katanya dosa-dosa kecil, jangan ditumpuk-tumpuk. Kita akan lanjut lagi, bagaimana caranya supaya hati tidak keras. Terus kalau misalnya hati kita sudah terlanjur keras, gimana cara melunakkannya hati kita ini? Temukan jawabannya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program sayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Kita lanjut lagi bahasan kita mengenai hati yang keras. Dan di segmen kedua ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayaknya kangen sama Mas David. Lah iya, bisa aja. Iya, sengaja saya matiin tadi biar Mas David nyamperin gitu. Iya. Siapa yang tukeran mic tadi? Boleh. Bu, kesampit pakai bekiak. Kita doain Mas David biar rezekinya banyak. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam moga-moga pulang dari ini tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Makanya saya pantun buat dia biar banyak duitnya. Tahu aja Ustadz. Mudah-mudahan salam kedua lebih semarak. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng emang banyak hutangnya. Ada orangnya? Ada. Mana? Itu dia. Alhamdulillah. Qad aghrazana ta'idzal fikri lil arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadilatil Mukarram yang sama kita hormati, segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para guru-guru kita semua dimanapun berada, kita doakan biar dalam keberkahan dari Allah. Amin. Amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Amin. Dan terus jadi penyejuk di tengah kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Mas David yang ganteng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan-jalan kesampit pulangnya berasa dahaga. Cakep. Kita doain Mas David biar masuk surga. Amin. Coba dong pantun buat saya. Ya.
Dadakan saya mesti siapin dulu ini. Bu. Ya, Bu. Masya Allah tabarakallah. Kadang di sekitar kita banyak orang yang hatinya keras. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Diomongin nggak pernah denger. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kadang-kadang kita minta maaf, nggak pernah dia ngerespon maaf kita. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ternyata ini semua sudah ada di zaman Bani Israel. Saat ketika mereka merasa paling benar, tidak menerima kebaikan, datangnya kebenaran ternyata tidak membuat orang itu sadar, malah congkak, malah sombong, malah menjadikan apa yang dia benar sendiri menurutnya adalah sebuah kebenaran. Na'udzu. Maka dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Banyak orang yang hatinya sekeras batu. Ada yang begitu ada? Banyak orang yang sulit menerima kebenaran. Ada yang begitu ada? Banyak orang yang ketika dikasih pemahaman, dikasih jalan kebaikan, dikasih nasihat, ternyata nasihat itu bukan membuat dia ingat kepada Allah, malah menyekutukan Allah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Maka ini terjadi menjadi pelajaran buat kita. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa banyak orang yang hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa ada hati yang sakit lalu ditambahkan sakit itu dengan sebab lantaran apa? Mereka tidak mengenal Allah. Ada orang sini, Bu, Pak, dia ada orang yang gak mau ibadah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Rumah dekat masjid, teriak azan kedengeran ke dalam masjid, tapi ada orang gak pernah sholat berjamaah ke masjid. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Rumah samping masjid, tapi gak pernah ke masjid. Ada yang begitu ada? Diajak ngaji, alasan mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo, maka kita harus paham ketika hati kita sulit, ketika kita nggak mau berbuat baik, ketika kita nggak menerima kebenaran. Allah tegaskan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum adzabun. Bahwasanya ada, kata Allah, apa? Ujian, azab yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada manusia. Dia masih hidup tapi sudah diazab oleh Allah. Siapa mereka? Yang matanya susah melihat kebaikan, telinganya sulit mendengar kebaikan, hatinya tertutup pada kebaikan, langkah kakinya tidak pernah pada kebaikan. Maka kalau ada orang hidup tapi dia tidak iman kepada Allah, dia tidak mau kebaikan, orang hidup itu dianggap hidup tapi tidak dianggap hidup oleh Allah. Na'udzu. Ada suami di rumah sabar banget, istrinya marah-marah mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini ada? Ada, mohon maaf, istrinya diomelin sama suami, diingetin, "Neng, kalau maghrib baca Quran jangan main HP mulu." Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Betul. Maka orang yang ketika hatinya keras, dia sulit diajak kebaikan. Padahal suaminya tidurnya jam 10 malam. Giliran bangun subuh dibangunin istrinya, susah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini, Bang? Ada orangnya. Mana, Bang? Itu dia. Ayo, sehingganya qaswatul qulub, kata Nabi, salah satu yang menjadikan sebab orang hatinya keras, yang pertama aksarul ma'asi. Orang itu hidupnya terlalu banyak berbuat maksiat. Bener apa kagak? Benar. Ada di sini ada? Ada. Kalau giliran maksiat enteng banget kaki jalan. Ada yang begitu ada? Ada.
Mana orangnya? No. Giliran diajak ke masjid, alasannya 7 kali. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ya, gua nggak ke masjid sekarang, emang apa? No, lihat udah mendung. Ada yang begitu ada? Ada. Emang apa? Mendung, bentar lagi hujan. Hujan pisan. Ada yang begitu ada? Ada. Maka ketika hati keras, apapun yang kita nasihatkan, apapun kebaikan yang kita buat, kalau orang banyak maksiat, dia tarkul ibadah. Lalu yang kedua, ciri hati yang keras itu tarkul ibadah. Dia nggak pernah mau ibadah. Rasanya sholat itu berat banget. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Oh no. Saya tanya ibu-ibu, Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Sholat paling berat sholat apaan? Hah? Subuh? Bapak-bapak? Pak. Masih hidup? Pak. Sholat paling berat sholat apaan? Ternyata kata bapak-bapak sholat paling berat isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Mudah-mudahan kita jaga hati kita agar tidak keras. Moga-moga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Sampai lompat-lompat. Masya Allah. Bu. Pak. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya silakan. Ya, oke, baik ibu, silakan ibu. Namanya dan pertanyaannya langsung. Ya, langsung ibu sudah on ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Saya namanya Suswati. Bu Suswati. Iya, ada apa namanya? Saya dari Majlis Taklim Al Husna. Iya. Iya. Pertanyaan. Izin bertanya, saya tuh ada selisih paham dengan tetangga. Iya, saya sudah minta maaf, tapi dianya tidak merespon apa-apa gitu. Saya udah berkali-kali saya minta mohon maaf lahir batin. Udah berkali-kali ketemu di masjid, tapi dia tidak respon apa-apa Pak Ustadz. Bagaimana caranya ya kalau... Ya, kalau udah minta maaf, tapi dia nggak maafin gitu. Nggak mau maaf, dia tidak mau maafkan saya. Saya sampai gimana ya, saya sampai sedih, saya sampai nangis di rumah gitu loh Pak Ustadz. Salah ibu apa? Ya? Salah ibu apa? Salah ibu? Salahnya sih cuma sepele sebetulnya. Ya. Iya, cuma sepele. Cuma kok sampai segitunya gitu loh. Sampai sekeluarga situ memuji saya gitu loh. Gak mau bertanya, gak mau apa. Saya sebetulnya kan namanya teman namanya tetangga kan kita sama mau pengen baik sama siapapun ya. Biarpun lain agama ataupun tambah orang Islam itu. Ya saya mohon bertanya Pak Ustadz bagaimana ya? Saya menyikapinya gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sama orang yang kita sudah minta maaf tapi orangnya nggak respon atau diem aja. Dengan kata lain bisa jadi nggak maafin kita. Silakan Ustadz Fadl. Masya Allah. Bu. Ya. Pak. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Kita ini orang yang sadar diri kalau kita ini tempatnya salah juga tempatnya lupa. Tapi selama kita jadi manusia tidak mungkin kita selalu melakukan kesalahan. Dan juga tidak mungkin kita selalu lupa. Itu adalah sesuatu yang menjadikan sifat dalam diri kita. Maka hebatnya orang ketika dia punya kesalahan. Ketika dia berbuat salah, lalu dia menyadari kesalahannya dan dia mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara dia meminta maaf kepada orang lain. Artinya adalah apa? Bahwa Allah menerapkan kasih sayang dalam hati kita. Alhamdulillah. Sehingganya kewajiban kita sebagai manusia, hakul adami dengan sesama manusia untuk adalah apa? Salah satu di mana Allah akan mengampuni kita punya kesalahan, saat di mana ketika Allah akan menghapus kesalahan kita terhadap orang lain, maka dengan cara apa? Ketika kita minta maaf kepada orang tersebut. Betul? Betul?
Maaf yang seperti apa? Maaf yang tulus, maaf yang sungguh-sungguh, maaf yang karena Allah. Kenapa? Karena kita tidak ingin kesalahan ini menjadi sesuatu yang memberatkan di akhirat. Betul tidak? Tapi ketika kita sudah minta maaf, kita sudah merasa bersalah dengan sesuatu yang tidak secara sadar kita lakukan atau menyakiti perasaan orang lain dengan tingkah dan perbuatan kita secara sungguh-sungguh, lalu kita sampaikan apa adanya kepada orang tersebut, sudah selesai kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Adapun akhirnya dia tidak maafkan, kita serahkan ke Allah. Doain, jangan marah lagi. Tapi doain, minta sama Allah agar orang ini dikasih hidayah dan dilembutkan hatinya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Bu, udah kejawab ya Bu ya? Bu, alhamdulillah. Ya udah, karena tadi saya ditantang suruh pakai pantun untuk beliau. Panjang beliau ngomong, saya lagi mikir balas pantunnya gimana gitu ya kan. Nih dengerin Ustadz baik-baik. Saya kasih pantun. Boleh, ya. Ya. Beribadah hati gembira menyambut Ramadan. Cakep. Ulang. Beribadah hati gembira menyambut Ramadan. Cakep. Semua menyambut dengan penuh keriaan. Cakep. Terima kasih tausiahnya Ustadz Abe Gifran. Masya Allah. Semoga Allah balas semuanya dengan keberkahan. Amin. Masuk kan? Cakep, cakep. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan bagi-bagi hadiah bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya dengan Ustadz Abe Gifran. Hanya di sini, Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Pak. Pak, pak, pak. Ya. Pak, pak. Ya. Masih hidup Pak? Asih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita kembali akan berbagi hadiah, berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya punya pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini berhubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu udah siap dengerin? Bapak-bapak udah siap dengerin? Insya. Oke, saya sebutkan dulu pertanyaannya. Ingat, awas, hati-hati. Pokoknya ini akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari White Coffee. Pengen hadiahnya, pengen? Siap? Dengerin pertanyaannya. Sebutkan salah satu obat hati. Nah, silakan. Ada yang mau jawab, ibu-ibu, bapak-bapak? Mana? Ah, ini dia orangnya. Silakan, bapak-bapak maju ke depan. Baik. Ganteng sekali bapaknya, alhamdulillah. Siap. Sehat Pak? Nah ini pegang Bapak. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Saiful Bahri. Saiful Bahri. Dari mana Bapak? Dari Bukit Indah Ciputat. Tangsel. Bukit Indah Ciputat. Udah siap Pak jawabannya Pak? Ya. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan salah satu obat hati. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Alhamdulillah, benar nggak Bu? Subhanallah, Bapak beruntung kali ini akan dapat hadiah dari White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Oke, Bu. Saya punya pantun. Boleh pantun boleh? Boleh? Ke Mekah naik kereta api. Mari kita terus berbagi berkah dengan White Coffee. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Jaga kesehatan mau menjelang Ramadan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senantiasa kita panjatkan pujian kepada Allah, senantiasa mulut kita, lidah kita, hati kita selalu hadir mengagungkan Allah, ya, memohon ampunan kepada Allah, serta senantiasa kita memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Khususnya di bulan-bulan Sya'ban menjelang masuki bulan Ramadan, ya, senantiasa kita melakukan introspeksi diri terhadap diri kita. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, tapi juga pandai-pandai melihat kesalahan yang ada di dalam diri kita. Bu, ngomongin soal tema kita keras hati. Hatinya ada yang keras di sini? Ada? Kalau mau lunak hatinya, katanya salah satunya adalah kunjungi anak yatim. Datang ke tempat anak yatim, panti asuhan. Ya, selain bersedekah, usap kepala anak yatim. Gendong mereka. Tapi anak yatimnya yang kecil, ya Pak ya. Pak, jangan 17 tahun, 24 tahun ya. Apalagi 34. Ya. Nggak boleh. Aduh ya. Jadi elus anak yatim ya. Kita bersedekah terhadap pihak yatim. Saudara-saudara kita fakir miskin, insya Allah akan melembutkan hati kita. Baik, silakan ibu bapak yang mau bertanya angkat tangannya, silakan yang mau bertanya. Angkat tangannya yang mau bertanya. Oke, silakan. Mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Ira dari MT Al Barokah Bukit Benda Baru. Bertanya Ustadz, Ya. Kita sebagai ibu kadang-kadang kalau mendidik anak itu suka nggak sabaran, suka emosian gitu Ustadz. Gimana caranya supaya kita lembut hati dan adakah doa juga untuk mendoakan anak kita supaya anak kita juga bisa lembut hatinya? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Kafi, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ira, alhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita agar hatinya itu lembut? Ada ulama mengatakan jangan berlebihan makan, jangan berlebihan tidur, jangan juga berlebihan dalam bergaul. Kenapa? Orang yang banyak makan dia akan cenderung yang namanya malas. Orang biasanya habis makan ngantuk apa pengen kerja? Ngantuk. Sehingga orang yang kelebihan makan maka cenderung akan yang namanya timbul penyakit. Wabil khusus penyakit yang namanya al-kasal. Apa? Malas. Orang malas kalau udah malas disuruh kerja susah apa gampang? Susah. Tuh. Udah gitu temennya makan, habis makan enaknya begitu banyak makan, banyak tidur, walhasil badannya kalau gemuk udah susah yang namanya kita bergerak. Tuh. Kemudian jangan berlebihan juga yang namanya kita bergaul. Kontrol anak kita, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu enggak suka dengan yang namanya perbuatan berlebih-lebihan. Kontrol anak kita, lihat anak kita dengan siapa dia bergaul. Karena boleh jadi di rumah dia dididik dengan bagus, tapi di luar terbalik. Teman-temannya juga memiliki sifat yang buruk sehingga pulang giliran diingetin, nah sholat, tak dulu mama. Betul nggak? Dia lagi mabar. Atau bu arti mabar? Apa itu? Main bareng. Main bareng. Nah, singkatannya kan begitu. Dia marah banget diingetin sholat. Ibunya kan dimarahin sama anak, kira-kira kesel apa enggak? Jadi emosi atau enggak? Jadi timbul emosi lagi. Nah ini sama-sama ada tuh jadinya ya. Oleh karena itu tadi. Jangan banyak makan, berlebihan, jangan banyak tidur, dan juga jangan banyak bergaul. Ya artinya bukan jangan bergaul, berlebihan dalam bergaul. Kemudian
banyak membaca Al-Quran. Bu, kalau orang udah baca Al-Quran, insya Allah biar kata hatinya sekeras batu, insya Allah akan luluh. Thumma qasat qulubukum. Ya, itu yang tadinya hatinya keras menjadi batu, bukankah batu kalau ditimpah air terus menerus akan bolong? Ya. Betul enggak? Betul. Makanya kan ada doa tuh. Allahumma akrimni bihusni sauti wan nagmati hatta annahu man sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi birahmatika ya arhamar Ya Allah, muliakanlah aku dengan suaraku membaca Al-Quran, sehingga orang yang mendengar aku membaca Al-Quran hatinya menjadi lembut. Walaupun hatinya sekeras batu, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Jangan sampai kita telat dalam mengajari anak. Karena anak kalau udah keras hatinya susah dinasehati. Boleh jadi justru orang tua yang diomelin sama anak. Maka didiklah anak sedini mungkin kenali dengan agama, kenali dengan adab, kenali dengan sopan santun. Ada time-nya masing-masing, mana waktu belajar, mana waktu main, mana waktu yang namanya dia bebas dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga semuanya bisa kita kontrol dan terhindar daripada yang namanya kerasnya hati. Jangan sampai ya keras hati ya. Ya benar-benar. Ustaz David, karena kalau udah keras hati udah gak bisa diapa-apain. Nah yang terakhir solusinya carilah ilmu. Karena kata ulama orang yang 3 hari tidak pernah hatinya disirami oleh ilmu. Dia seperti orang yang sedang sakaratul maut. Kira-kira kalau dikasih makan orang yang sakaratul maut enak apa kagak? Dikasih minum enak apa enggak? Lagi sakaratul maut gak bakal mau. Makanya dia orang yang keras hatinya, dia bakal nolak yang namanya menerima nasihat. Nolak yang namanya menerima ilmu. Makanya kita hadir di Cahaya Hati ini untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bu, sudah terjawab ya Bu ya. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Ya, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Rista dari Bukit Indah RW 7. Mohon maaf saya mau bertanya, gimana ya Ustadz caranya saya sebagai ibu ya supaya nggak egois ke anak gitu ya. Nggak mau selalu menang, nggak mau ngalah sama anak gitu, gimana ya Ustadz? Setiap habis marahin anak tuh saya selalu nangis kayak nyesel, tapi nanti saya ulang lagi seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ini curhatan ibu ini. Benar. Masya Allah. Bu. 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 Pak. Hidup. Baik, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mungkin ini mewakili pertanyaan ibu-ibu semua. Ibu, bersyukur saat kita dikasih keturunan. Seneng enggak? Bahagia tidak terhingga. Kebahagiaan yang belum tentu Allah kasih kepada orang lain. Maka oleh karenanya bersyukur sama Allah saat kita dikaruniakan anak. Dan itu adalah titipan Allah. Aset dunia dan aset akhirat kita. Oleh karenanya saat dimana mereka masih butuh perhatian kita, tampillah kita menjadi orang tua yang lembut. Tampillah kita menjadi orang tua yang penuh kasih sayang. Tampillah kita menjadi orang tua saat dimana nanti ketika anak kita dewasa, mereka bilang seperti ini, aku bangga punya ayah yang luar biasa. Favoritku di dunia ini tidak ada lain melainkan ibuku. Betapa kita sangat bahagia saat terucap bahwa orang yang paling berjasa, orang yang paling membanggakan, orang yang cintanya tidak pernah hilang di hati anak. Lalu dia ucapkan itu adalah ibuku. Masya Allah.
kita bersyukur. Kenapa? Berarti kita menjadi orang tua yang sukses. Sukses dalam arti bahwa kita tahu hak-hak anak. Mohon maaf, banyak orang tua kadang-kadang mereka masalahnya berat, banyak ujiannya, banyak problem hidupnya, lalu dia nggak bisa bicara kepada siapapun. Akhirnya yang dia lakukan, dia marahin anaknya. Padahal anaknya nggak punya salah. Anaknya nggak punya persoalan sama orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua dengan dia punya kekesalan, dengan dia punya amarah, dengan dia punya emosi, seenaknya dia bentak anaknya. Seenaknya dia maki anaknya. Bahkan lebih dari itu, dia sakitin anaknya. Betapa kita menyesal esok hari ketika anak kita ditanya, bagaimana ibumu saat menjagamu? Dia cuma bisa menangis. Dia cuma mengereka air mata. Seolah dia bilang begini, aku punya ibu, tapi tidak seperti berasa ibu kandung. Aku punya ibu yang melahirkanku, tapi tidak seperti ibu yang seperti orang lain sayang kepada anaknya. Yuk, anak ini adalah sesuatu aset kita bukan di dunia. Tapi Bu, sadar tidak sadar, besok yang akan mengangkat derajat kita, besok yang akan megang tangan kita untuk masuk ke surganya Allah, boleh jadi anak ibu yang hari ini ibu sakitin hatinya. Maka harus apa kita menjadi orang tua? Menjadilah orang tua yang membuat mereka itu bahagia. Kita cuma hidup satu kali untuk mereka. Betul Ibu? Betul? Kita hanya hidup satu kali dengan mereka. Jangan sampai kesempatan kita bersama mereka, lalu kita sakitin hati mereka. Mereka pasti ngikut apa yang menjadi kemauan orang tua. Mereka pasti tidak akan melawan, karena melawan orang tua itu durhaka. Mereka tidak akan berani untuk menyakitin perasaan ibunya. Tapi ada ibu yang kadang-kadang sering sekali tidak menjaga perasaan anaknya. Yuk mari sama-sama kita belajar dari diri kita. Kita didik anak kita. Kalau mereka pengen jadi anak yang soleh, pengen jadi anak yang baik, pengen jadi anak yang lembut, belajar dari diri kita menjadi orang tua yang lembut hatinya. Belajar dari diri kita orang yang mampu bijak dalam menghadapi persoalan. Belajar dari diri kita menjadi orang yang mampu, sebagaimana kata Nabi, husnul khuluq, menjadikan anak kita yang punya akhlak penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala buat kita semua. Amin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kaya hati akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah di sini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan kita masih diberikan kesadaran oleh Allah untuk bisa mengakui segala kekhilafan kita. Dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita sampai nanti tiba waktunya kita untuk kembali dan berpulang ke rahmatullah. Bu, seandainya bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan melakukan dengan yang terbaik. Persiapkanlah bulan Sya'ban ini dalam menyambut Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa Bu? Bisa, insya Allah. Yuk kita persiapkan diri kita. Bu, Pak. Iya bapaknya ngilang. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya silakan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri. Saya dari Majelis Taklim As-Sulaiman daerah Sarwa Indah Ciputat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya izin mau curhat. Mungkin kita semua tahu ya, akhir-akhir ini di TV, di media atau di media sosial banyak banget berita pembunuhan. Ya mungkin pembunuhan atau bunuh diri gitu ya. Saya tuh jadi takut ya, parno banget gitu kalau lagi ngeliat berita. Bahkan saya suka skip tapi muncul lagi karena saking seringnya gitu ya Ustadz. Nah kenapa ya hati manusia memang ada yang sebegitu ada gitu ya, sekeras itu. Terus apakah memang pada zaman sekarang itu hati manusia memang sudah sebegitu kerasnya gitu sampai saking seringnya ada di apa ya, di media sosial yang sudah seliuran yang saat ini kita lihat gitu ya Ustaz. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau membahas tentang peristiwa kekerasannya atau kita yang melihat akhirnya perasaan kita jadi keras, hati kita jadi keras? Mau curhatnya atau ngelihat orang-orangnya yang melakukan tindakan itu? Mungkin orang-orangnya ya. Orang-orangnya ya. Kenapa ya Okay. seperti itu gitu. Iya, baik Bu. Ini curhatan ini Ustadz ya. Silakan Ustadz Abe, fadal. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Pak, masih hidup. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Memang akhir-akhir ini kita melihat banyak fenomena orang yang semena-mena. Orang yang kadang melakukan sesuatu itu tanpa dengan hati nurani. Tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Tanpa memikirkan kebutuhan orang lain, tanpa memikirkan kebahagiaan orang lain, tapi dia ikuti hati yang salah. Benar tidak? Ada satu keterangan, la yu'min la yahdi galbi. Orang yang tidak beriman itu hatinya tidak mendapat hidayah. Maka salah satu yang menjadikan kerusakan pada hati kita, sehingga kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Perkara-perkara yang didatangkan daripada kebencian Allah. Kenapa? Karena memang pada diri orang tersebut tidak ada iman. Sehingga kalau iman itu sudah tidak ada dalam diri kita, empati itu akan hilang. Yang ada adalah apa? Dia hanya berpikir kesenangan dunianya. Dia hanya berpikir kesenangan dirinya. Dia hanya berpikir adalah apa? Sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menghidupi dirinya. Dan tanpa dia pikirkan apakah itu baik atau tidak.
Nah ini maka bahayanya kalau kita tidak memiliki iman. Inilah yang kenapa Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan akhlak kita, membangun nilai keimanan dalam diri kita, membangun nilai ketakwaan dalam diri kita agar kita menjadi orang yang selamat. Bukan hanya selamat pada diri kita, tapi mampu menyelamatkan orang lain. Tapi kalau ternyata kita sadar bahwa ini menjadi satu hal yang tidak baik, otomatis berarti di sini ada sesuatu yang salah. Nabi mengatakan akrabul ibad ilallah bisujud. Bahwa dekatnya hamba Allah dengan Allah itu dilihat dari mana? Bisujud, daripada sujudnya. Dan ini menjadi satu tolak ukur seseorang dekat kepada Allah. Tapi kalau dalam keseharian orang tersebut dia enggak sujud, dia enggak sholat, dia enggak ibadah, dia enggak zikir, dia enggak ingat kepada Allah sehingga quswatul qulub, ada keras di hatinya, ini tanda jarak dia dengan Allah amat sangat jauh. Maka cenderung fenomena yang terjadi belakangan ini banyak sekali di antara kita yang ngaku Islam, ngaku iman tapi tidak beriman. Ngaku takwa tapi tidak bertakwa. Ngaku soleh tapi sebenarnya tidak soleh. Ngaku baik sebenarnya tidak baik. Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang kita buat menjadikan kita dari orang yang munafik di hadapan Allah. Yuk selamatkan diri kita. Dan kita doakan sebagaimana doa Nabi Muhammad. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca doa ini biar Allah turunkan rahmat di hati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, doanya apa Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oh nggak ada. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan sama teman-teman yang ada di rumah bisa melalui media sosial. Ya silakan. Udah ada? Ini dia pertanyaannya. Wah, yuk tanya di sini. Assalamualaikum Ustadz, saya sering merasa tidak ikhlas. Kadang kesal saat memberi uang kepada pengamen yang memintanya dengan maksa. Apa saya berdosa Ustadz karena tidak berempati kepada mereka? Silakan Ustadz Kafi. Masya Allah, wah ini biasanya kejadian di minimarket ini. Iya begitu datang Ustadz David nggak ada, tapi begitu pulang prit. Nah itu kan. Itu mah parkiran itu Ustaz. Oh ya pungli ya. Tukang baso, tukang baso. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus pertanyaannya ya. Ini ada kisah nyata begini Bu. Ada satu orang yang dia hidup berkecukupan. Dia punya rumah 2 lantai. Kebetulan dia sedang duduk di depan dan mengintip tetangganya yang rumahnya 1 lantai. Dan rumahnya yang di sampingnya itu begitu sederhana. Ya. Dan juga orang tersebut meraih rezekinya ya dengan apa Bu? Punten, dengan cara ngupasin bawang. Apa Bu? Dan yang ngupas bawang itu udah sepuh-sepuh Bu. Tiba-tiba datanglah seorang, mohon maaf, pengamen. Dengan gagah kekarnya yang masih muda, gonjreng. Ya. Orang kaya tersebut melihat kondisi itu. Dan dia ada di dalam hatinya terbersit. Itu pengamen gak ngeliat apa ya? Itu kan udah tua tetap mau nyari rezeki dengan cara kupasin bawang. Sedangkan dia masih seger buger, laki-laki sehat walafiat. Tapi dia minta. Tapi begitu sang kaya tadi nyinyir begitu Bu. Ternyata apa yang dilakukan oleh sang sederhana tadi, orang yang miskin tadi. Dia ke dalam, dia ngambil uang dan dia kasihlah uang kepada pengamen tersebut. Langsung jelep ke hati orang kaya tersebut. Artinya yang namanya berbagi itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Kapanpun kalau memang waktunya kita ingin berbagi, monggo silahkan. Bahkan dalam Al-Quran, wa atidhal qurba haqqahu. Berikanlah daripada orang-orang ya hak-haknya, membantu orang terdekat dulu. Ada 2 pendapat ulama, orang terdekat di antara kita yang ada di rumah
atau mungkin saudara dan lain sebagainya, atau orang yang benar-benar dekat dengan kita. Contoh, ada orang jatuh dari motor di depan kita, dekat gak dengan kita? Apa yang kita lakuin? Tolong. Iya begitu maksud saya. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk bersedekah tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dan kapanpun selagi kita bisa bantu silahkan bantu. Cuman yang jadi problem ini dari sisi pengamennya. Ya, dari sisi yang minta-mintanya. Kalau masih sehat, kalau masih segar, kalau bisa masih mencari rizki, masih muda, silahkan cari jalan mencari rizki. Jangan sampai dengan Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man fataha baba mas'alatin, fatahallahu lahu baba fakrin. Barang siapa yang dia membuka pintu minta-minta, siap-siap Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Tuh, Bu. Atau man sa'ala bi ghairi fakrin, barang siapa yang dia minta-minta tanpa apa? Tanpa dia fakir, maka siap-siap dia akan dibukakan pintu kefakiran. Maka pantas orang-orang yang tersebut itu yang melakukan hal tersebut nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena memang kerjaannya minta-minta. Bu, betul apa enggak? Badannya masih sehat, badannya masih kuat. Kalau orang nyari rizki yang halal tanpa meminta-minta, kira-kira bisa atau enggak? Insya, kecuali kalau udah sepuh, ya udah nggak bisa nyari rizki lagi. Ya monggo, itu namanya fakir. Nah, oleh karena itu, ini kembali lagi ke hati. Masalah sedekah, masalah empati harus kita lihat dengan yang namanya bijak. Jangan sampai kita menjustifikasi bahwa yang ini lebih baik, yang ini enggak lebih baik. Ternyata masing-masing memiliki porsinya. Artinya tak kala kita ingin berbuat kebaikan, ya Bu, jangan nyinyir sama orang. Kalau kita pengen nih misalkan ya ngelihat seperti itu orang ngasih sedekah, kita jangan nyinyirin juga, Bu. Sedekah juga jangan sampai kita pengen dilihat orang, Ustaz David ya. Iya, ini mah bilang nih saya sedekah 1 juta rupiah buat masjid. Iya, tapi tolong ya bilang nama saya nomor 1 disebutnya. Ya hati-hati ya, itu bisa jadi namanya amal-amal kita bisa hilang. Artinya ayo sama-sama kita bentuk ya kepedulian kita terhadap sesama. Karena bukan hanya hablum minallah kita hidup, tapi juga kita hidup hablum minan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Bu, alhamdulillah. Terjawab sudah pertanyaan-pertanyaannya, dan setelah ini kita akan belajar ngaji dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun boleh? Dijawab ya? Dijawab ya? Bu, dijawab? Ya Allah, galak banget. Ke kampung Melayu lewat kali pasir. Kita ngaji yuk, hayo. Sama Kiai Munawir Ngacir. Kompak bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur sama ikan lele. Cakep. Ngaji yuk le.
Gak nyambung. Ubur-uburnya mana? Ya lah kan ini lagi viral. Iya. Alhamdulillah. Para pemirsa di seluruh tanah air, khususnya pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidup berkah. Amin. Bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa sa'i dari Safa ke Marwah. Amin. Pulang-pulang bisa beli sawah. Amin. Anaknya dilamar Pak Lurah. Amin. Insya Allah istrinya jadi ustazah. Amin. Matinya husnul Fatimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Jabal Nur, insya Allah yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang lagi banyak utang mudah-mudahan lunas utangnya. Yang kenceng kayaknya utangnya banyak benar. Ya Allah. Subhanallah. Dan selalu harapan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Bu. Ya. Ini ngajinya yang panjang apa yang pendek? Mendingan ngaji panjang masuk separoh apa ngaji pendek masuk semua? Pokoknya yang sedang-sedang. Allah ya Karim. Ini mau nanya Ustadz. Ya. Kita di Jabal Nur ini jamaahnya cherry bell semua apa gimana ini? Nyautin mulu dari tadi. Ini seangkatan saya. Angkatan Kiai? Iya. Coba dites dulu coba. Nih kalau nggak percaya. Saya nggak percaya. Nggak percaya? Bener. Sungguh aneh. Oh iya bener. Seangkatan. Bener. Allah. Bener. Percaya. 50 tahun ke atas. Iya. Yang lain coba lagunya. Oke, lagu yang lain. Kecikining. Apa? Aku di sini. Allah ya Karim. Tahadus binimah karena kita sudah mau dekat dengan bulan suci Ramadan. Persiapkan hati kita, iman kita. Dan juga apa yang perlu disiapkan pertama an-najmu, seseli apa yang kita perbuat salah kemarin. Yang masih punya dosa sama tetangga. Yang masih punya dosa sama orang tua. Kudunya minta maaf. Minta maaf. Karena kita mau nyambut bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi Pak Ustadz? Yuk benerin baca Qur'annya. Baca Qur'an? Baca Qur'an? Elah bener Bu, ya Allah. Ini yang di depan ini panitia salah nyusun kayaknya nih. Yang ditaruh di depan nenek semua. Ya Allah. Subhanallah. Tapi alhamdulillah walaupun sudah nenek-nenek semangat ngajinya ya Bu ya. Ya Pak ya. Yuk kita bareng-bareng, saya nggak guruin tapi ngaji bareng. Nanti kalau kita baca surah An-Nasr ya. 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 Nanti kita ngeraba masing-masing. Saya sudah benar apa belum ya. Karena ini mau buat amal nanti pada bulan suci Ramadan. Sekarang udah pada nyiapin selama kita 12 bulan, 1 bulan akan dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur ngerti arti. Ngerti arti. Ini mah kadang-kadang tetangga baca yang diinget-inget salahnya mulu. Ya kan? Salahnya mulu. Kalau mau benerin bareng-bareng. Yuk, makanya yuk kita bareng-bareng ngaji dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Holik ya. Ya Allah. Mama. 1, 2, 3. Mama. Oke, ini nanti kalau di rumah praktekin ama ayang beb.
Silakan Pak. Ini bagaimana ntar kalau mau baca Quran di rumah. Yang dengerin aja udah ngantuk. Ya Allah. Yuk kita masuk. Yaitu membaca surah An-Nasr. Understand? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kalau bareng luar biasa. Top semuanya ya. Kalau dewek-dewek nggak tahu dah. Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tuh 2, 3. Idza Fath. Ha. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Hu han. Hu ha. Hani hahna. Minal muhni. Minal muhni. Hani han. Hani han. Hani ha. Hani ha. Coba Bapak Ibu bareng. Ada bau jengkol. Ya Allah. Tuh kan di tenggorokan kan? Kan itu huruf H. Huruf Hal. Hal. Hal gimana? Halak, tenggorok. Tenggorok. Coba tenggorokannya masih ada nggak? Dipegang. Ya Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alhamdulillah hafal semua ya. Ini kalau kayak gini saya nggak repot-repot. Ya Allah, benerin bareng-bareng ya Bu ya. Ya Bu ya. Yang terakhir ya Bu ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuh 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Paham Pak Bu? Paham? Paham. Kalau sudah paham kita pulang. Ya. Yuk kita bareng-bareng ya Pak Bu. Idza dibaca apa? Dibaca apa? Jawab dong Bu ya. Dibaca apa? Karena bertemu A. Ja-nya juga dibaca apa? Kalau bertemu hamzah berarti ayat itu bermasal. Seharusnya kan bacanya cuman iya saja seperti ini. Tapi alif ini bertemu dengan ham. Maka bacaannya bukan mad asli lagi. Tapi mad wajib mut. Understand? Mutasil artinya gagu gimana sih? Gandeng atau gabung. Paham? Lanjut. Nasrullah dibaca teb. Kenapa? Karena lafal jalalah, lafal Allah diiringi oleh harokat
Dom. Dom. Ini dia. Gitu. Terus kemudian wal fatah. Haknya ngikut. Wal fatah. Itu ibarat orang itu kepala, Bu. Bu. Haknya itu ibarat kepala. Kalau orang nggak ada kepalanya namanya kuntilanak. Itu kalau haknya termasuk balungan kalimat. You know balungan kalimat? Tulang kalimat. You know tulang kalimat? Yes. Yes aja dia udah cepet ya. Waro'aitan nasa. Nah ini kalau yang atas, yang ayat yang pertama. Kalau misalkan secara ilmu i'rab. You know i'rab? Iza itu namanya dzorof. You understand? Yes. Allah ya kali. Luar biasa ini. Luar biasa emang Ustaz. Allah. Termasuk syarat itu nanti ada jawabnya iza. Ini kalau ngaji di dulu saya sekolah di madrasah begitu. Madrasah. Salah lagi. Waktu saya sekolah di SD. Dan sebelah sana kan ada yang sekolah di SR tahu? Ya Pak ya? Ada di SR dulu nulisnya pakai sabak. You know sabak? Apa itu? You know sabak? Abis nulis gampang dihapus. Terus kemudian lafal ja'a. Ini kalau namanya kalau dalam bahasa Arab namanya bentuk kalimat fi'il. Kata kalau bahasa Inggrisnya verb. You understand? Yes. Allah. Kalau yes cepet ya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Ada pekerjaan, ada yang ngerjain. Ada bapak, ada ibu. Ada hidup, ada mati. Matinya kenceng banget sih. Oh, subhanallah. Tuh. Berarti fa'ilnya mana? Lafal nasru. Barang nasru. Nasrul. Oke, coba bersama ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ini nggak seirama nih. Sebentar. Ya. Ini ada yang ijazah. Ya. Satu-satu. Ya coba. Satu-satu Ibu. Ayat yang pertama aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah anas. Yalah Pak Ustadz. Ijazah Sadaqallah. Masya Allah. Pak Ustadz tunggu dulu. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Oke. Emang kudu diteken Bu. Emang kudu ditekan. Nih, dia suka jajan masalahnya Ustaz David. Oh gitu ya? Suka Ya, jajan jadi, maksudnya gimana? Ya, anaknya tiap hari, Pak, mama, ajan. Ijazah. Oh ya jajan. Gitu. Itu. Jadi baca jajan. Tapi dengan ini insya Allah mudah-mudahan di rumah jadi rajin ya. Rajin. Iza ja'a nasrullah. 1, 2, 3. Iza ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Ingat ketika alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dinamakan mad wajib
Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan nenek lampir naik sepeda. Cakep. Mundur ke belakang cembur sumur. Cakep. Ibu bapak ingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Haji Munawir Ngacir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak semuanya pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita kembali lagi belajar surah yang sering kali kita baca ya. Surahnya adalah surah An-Nasr ya. Tadi dari penyebutan kadangkala mungkin kita cara penyebutannya harus dibenahi, harus dirapikan. Jadi ini ajang kita untuk kembali mengingat-ingat dan mempelajarinya. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin ya robbal alamin. Di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan dan Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah secara khusyuk di bulan Ramadan dan kita dapat melalui bulan Ramadan sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang kembali fitrah insya Allah. Untuk itu kami mohon kepada Al-Ustadz Abe Gifran untuk memimpin doa penutup, silahkan. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita buka mata hati kita semua. Kita berdoa kepada Allah agar pertemuan ini membawa hikmah sehingga Allah melembutkan hati kita semua. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Rabbana lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan kami orang yang mudah melakukan kebaikan ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Allah. Sinari dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Sinari dengan cahaya iman ya Allah. Sehingga mudah-mudahan dari hati ini ya Rabb terlahir ucapan yang baik. Perbuatan yang tulus. Dan melahirkan amal-amal yang soleh ya Allah. Berikan kesempatan kami ya Allah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Rabbana la tudhi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak para guruku. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudaraku yang ada dimanapun saja Anda dan khususnya bagi pemirsa iNews yang selalu setia menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Semoga tayangan kita hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa kita dapat melembutkan hati kita dan kita dapat terus menjadi hamba Allah belajar di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan ini kesempurnaan hanya milik Allah dan kita ini senantiasa harus selalu memperbaiki diri kita. Karena kelak yang akan dipertanggungjawabkan adalah amal soleh kita. Sehingga nanti pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Ali undur diri. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Sama-sama kita tutup dengan membaca